Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kami akan mempresentasikan laporan proyek hasil tugas mata kuliah Manajemen Strategi dengan anggota saya sendiri Agustina Dwi Cahyani. Kemudian ada rekan saya Cantika Francisca Juli Marpaung dan kemudian yang terakhir ada rekan saya Syahrul Maulana. Di sini saya akan mempresentasikan untuk pertemuan 3 dengan soal kumpulkan informasi terkait strategi pada case company masing-masing kelompok. Lalu yang kedua di sini ada deskripsikan poin-poin isu terkini yang dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama di sini ada jawaban Satya Mitra Kemas Lestari ini merupakan perusahaan manufaktur yang membuat kemasan dalam bentuk kardus karton. Untuk strateginya di sini pada perusahaan ini yang pertama di sini ada SMKL menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh mitranya. Kemudian yang kedua di sini ada SMKL memperkuat bidang logistiknya. Kemudian di sini yang ketiga strateginya yaitu manajemen SMKL ini sedang mempertimbangkan untuk membangun pabrik pengemasan baru untuk menjangkau pelanggan potensial. Kemudian di sini ada strateginya yaitu SMKL berencana untuk meningkatkan keberlangsungan bisnisnya dengan memasang panel surya pada tahun 2022 yang akan menghemat biaya listrik sebesar 5% sampai dengan 8%. Next. Lalu yang terakhir di sini ada strateginya yaitu SMKL berencana mematikan mesin boiler batubaranya bagi mereka yang menggunakan gas. Lalu jawaban yang nomor 2 di sini ada Satya Mitra Kemas Lestari ini membagikan dividen sebesar 12 rupiah per sahamnya dengan total 41 miliar rupiah. Laba perseroan ini meningkat dari 162,81% atau senilai dengan 106,306 miliar dan penjualannya bersihnya meningkat menjadi 24,85%. Next. SMKL ini optimistis akan mencapai target penjualan pada tahun 2022 karena tingginya permintaan. Meskipun kondisi yang kurang menguntungkan akibat perang Ukraina dan Rusia ini yang telah menghambat pertumbuhan ekonomi dunia. Perusahaan ini tuh uh, memproyeksikan penjualan di semester 1 tahun akan melampaui target sebesar 15%. Optimisme disebabkan oleh fakta bahwa pelanggan SMKL ini adalah perusahaan moving customer goods atau FMCG dengan industri yang tidak mudah terdampak bagi ancaman kritis. Next. Selanjutnya di sini ini Next. selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Cantika Juli Francisca Marpaung. Saya persilakan. Baiklah, kemudian saya akan membacakan tugas 2. Di sini soal pertama, tuliskan visi, misi, dan objektif pada case company masing-masing. Yang nomor 2, buatlah analisis komponen pernyataan misi berdasarkan 9 komponen pernyataan misi. Yang pertama, visinya, visi PT Satya Mitra Kemas Lestari adalah menjadi perusahaan terkemuka di industri kemasan Indonesia, dengan fokus pada inovasi berkelanjutan sebagai solusi bernilai tambah bagi mitra bisnisnya. Kemudian misinya, misi perusahaan termasuk membangun kemitraan jangka panjang dengan semua pelanggan dan vendor, menjadikan solusi pengemasannya efektif dan berkualitas tinggi, dan memahami kebutuhan mitra bisnisnya dalam proses produksi dan pasokan. Pernyataan ini menyoroti komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Kemudian di objektif, berdasarkan pemaparan pada visi serta misi dari PT Satya Mitra Kemas Lestari, dalam beberapa tahun ke depan, mereka ingin menjadikan perusahaannya sebagai perusahaan produksi kemasan yang terbaik di Indonesia. Tujuan tersebut, mereka berencana melakukan berbagai pengembangan serta inovasi dengan bekerja sama dengan mitra yang berpotensi. Kemudian nomor 2, misi. Tujuan membangun kemitraan jangka panjang dengan semua pelanggan dan vendor dimaksudkan untuk membina hubungan yang kuat dan langgeng dengan klien perusahaan. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Syahrul. Di sini saya akan membahas pertemuan keempat. Di sini membahas tentang bidang ekonomi dan bidang lingkungan. Pada tahun 2022, SMKL target pendapatan dilanjutkan untuk SMKL mengalami kenaikan sampai 15% menjadi 2,4 triliun dengan adanya pengembangan bisnis yang efisien dan melakukan pemasaran solar panel. Pemasangan
Panel surya ini dimaksudkan untuk membantu perusahaan menghemat biaya listrik, berpotensi mengurangi biaya hingga 8%. Perusahaan juga menawarkan solusi pengemasan satu atap yang dirancang memenuhi semua kebutuhan pengemasan kain di satu tempat, dan terus meningkatkan dan mengembangkan kinerjanya perusahaan terhadap dan berharap mendapatkan layanan terbaik kepada pelanggannya. Di sini ada bidang lingkungan dengan akan diadakannya pembangunan pabrik baru, yaitu di Jawa Tengah, dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, maka dibangunlah pabrik baru untuk memberikan dampak positif. Di sini ada 10 faktor peluang. Yang pertama adalah investor telah menunjuki minat yang kuat untuk membeli saham dari SMKL. Kemudian kedua, SMKL mengalami peningkatan penjualan karton box. Ketiga, seiring membaiknya perekonomian, SMKL sedang membangun pabrik baru yang tadi dimaksud di bidang lingkungan. Keempat, perusahaan bertujuan untuk terus meningkatkan dan menawarkan produk dan layanan terbaik pada pelanggannya. Lalu kelima, SMKL berencana menjalani hubungan dekat dan mitra bisnis untuk memenuhi pesanan sesuai dengan kualitas produk yang tinggi. Terus perusahaan bermaksud untuk meningkatkan bisnis logistiknya untuk mengirimkan produk pada pelanggan dengan cepat. Lalu ketujuh, SMKL telah mendirikan beberapa gudang di dekat pelanggan utama. Kedelapan, target pasar SMKL biasanya mencakup pelanggan di bidang makanan dan minuman, fast moving customer goods, FMCG, tekstil, dan alas kaki dan berupa lainnya. 9, perusahaan menetapkan target untuk dicapai sendiri. 10, SMKL telah mendapatkan sertifikat Forest Stewardship Council karena telah memenuhi standar penggunaan produk dari hutan dikelola dengan baik dan memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi. Di sini ada 10 faktor ancaman untuk SMKL. Yang pertama, persaingan di pasar menjadi lebih ketat karena jumlah pesaing meningkat. Kedua, perusahaan lain bersedia bersaing dengan SMKL dalam hal harga, kualitas, dan material. Ketiga, beberapa pesaing memiliki ide-ide baru dan inovatif. Keempat, terjadi penurunan permintaan terhadap produk dan layanan SMKL. Kelima, biaya bahan baku dan produksi meningkat sehingga SMKL sulit bersaing dalam hal harga. Keenam, perusahaan pesaing memiliki gudang yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketujuh, pesaing ini memiliki sistem distribusi dan ramalan yang lebih luas. Kedelapan, SMKL belum dikenal oleh masyarakat umum. Kesembilan, upaya pemasaran perusahaan terbatas ruang lingkupnya. 10, ada banyak variasi produk atau layanan yang ditawarkan oleh pesaing lain di pasar. Untuk analisis SWOT-nya di sini ada strength, kekuatan. Pertama, kemasan yang dibutuhkan karena sebagai kemasan umumnya di sektor makanan dan minuman, tekstil, persatuan, dan lain-lain. Kedua, jumlah pesanan yang dipesan sangat banyak dari perusahaan-perusahaan. Tiga, segmen pasar yang sangat luas. Keempat, adanya inovasi pada proses produksi agar dapat meningkatkan efisiensi biaya beserta diversi produk. Terus di sini ada weakness, kenaikan harga bahan baku yang terus meningkat, perlunya penjagaan lebih dalam produk karton ini dikarenakan produk yang lebih rusak. Dan masih ada lainnya. Di sini ada uang, investor telah menunjukkan minat untuk membeli saham. Kemudian SMKL berencana untuk menjalin hubungan dekat dengan mitra bisnis. Kemudian perusahaan bermaksud meningkatkan bisnis logistiknya. Lalu SMKL membaik karena kebangkitan sektor manufaktur, transportasi, dan lain-lain. Di sini ada ancaman, persaingan yang semakin ketat, persaingan yang mengadu untuk bahan, harga, dan kualitas, dan di bawahnya masih ada yang lainnya. Kemudian di sini ada strategi advance profile dari internal marketing. Kelebihan dan kelemahannya, beberapa versi keuntungan yang mungkin di fase adalah menjadikan produk terbaik, kemudian terus-menerus datang dengan ide-ide baru. Kemudian yang bawah meningkatkan kemampuan logistik perusahaan. Beberapa versi kerugian yang mungkin di fase adalah menimbulkan biaya yang signifikan dan menghadapi tekanan yang meningkat untuk memenuhi target. Di sini ada resource dan development. Kelebihannya itu perekrutan yang besar sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kekurangannya meledaknya penerimaan orang yang baru yang ingin masuk. Di sini ada major. Kelebihannya itu mengatur tiap per divisi agar terkendali dan menghasilkan yang memuaskan. Kemudian kekurangannya kadang terlalu mengatur yang bisa membuat karyawan tidak nyaman. Operasionnya yaitu kelebihannya menjadi perusahaan karton box cetak, dan lain-lain yang menjadi terbaik. Kemudian kekurangannya kurang diketahui oleh orang lain. Finansinya yaitu kelebihannya keuangannya tertata dengan baik, bahkan melebihi target yang sudah ditentukan. Kemudian kekurangannya membuat tekanan dalam perusahaan. Di sini ada IV yang akan dijelaskan oleh rekan saya, itu Cahya.
Selanjutnya di sini ada IV atau internal factor evaluation, yaitu yang pertama di sini ada strength. Strength-nya itu yang pertama kemasan yang dibutuhkan karena sebagai kemasan umumnya di sektor di sektor makanan dan minuman, tekstil, persepatuan, dan kemudian di sini ada perlengkapan rumah dan lain-lain. Untuk weight-nya yaitu 0,10, ratingnya 3 dan weight score-nya yaitu 0,3. Kemudian di sini ada jumlah pemesanan yang dipesan sangat banyak dari perusahaan-perusahaan. Untuk weight-nya yaitu 0,10, ratingnya 2, weight score-nya yaitu 0,2. Kemudian di sini ada yang terakhir, yang ketiga, adanya inovasi pada proses produksi agar dapat meningkatkan efisiensi biaya peserta diverifikasi produk. Untuk weight-nya yaitu 0,20, ratingnya 4, dan weight score-nya yaitu 0,8. Selanjutnya ada weakness. Weakness yang pertama di sini ada kenaikan harga bahan baku yang terus meningkat. Untuk weight-nya yaitu 0,15, ratingnya 3, dan weight score-nya yaitu 0,45. Kemudian weakness kedua yaitu perlunya penjagaan lebih dalam produk karton ini dikarenakan produk yang mudah rusak. Untuk weight-nya yaitu 0,10, skornya yaitu ratingnya yaitu 2, dan kemudian di sini ada weight score-nya yaitu 0,10. Kemudian di sini nomor 4 yang keempat yaitu kurangnya gudang untuk menyalurkan produk pada PT Satya Mitra Kemas Lestari. Untuk skornya di sini ada 0,25, ratingnya 2, dan weight skornya ada 0,5. Lalu total di sini skornya yaitu ada 1, 17, dan 2,55. Selanjutnya ada EV atau External Factor Evaluation. Yang pertama di sini ada opportunities, yaitu yang pertama membangun hubungan yang kuat dengan mitra bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap kondisi terkait pesanan. Di sini ada weight-nya 0,10, ratingnya 1, dan weight score-nya yaitu 0,10. Lalu yang kedua di sini ada memperkuat bisnis logistik yang dimilikinya sehingga perusahaan ini dapat mengantarkan produk-produk pesanan ke para pelanggan secara tepat waktu dan juga sesuai kebutuhan. Untuk weight-nya di sini ada 0,10, ratingnya 1, weight score-nya yaitu 0,10. Kemudian di sini ada kinerja perseroan membaik didorong oleh pulihnya industri manufaktur. Di sini ada weight-nya 0,20, ratingnya 3, dan weight score-nya 0,60. Kemudian di sini ada traits, yaitu, boleh next. Yang pertama ada persaingan yang semakin ketat, yaitu untuk weight-nya 0,15, ratingnya 2, dan weight score-nya yaitu 0,3. Kemudian yang kedua, traits-nya yaitu pesaing yang berani mengadu untuk bahan, harga, dan kualitas. Untuk weight-nya yaitu 0,10, ratingnya 1, dan weight score-nya 0,10. Kemudian di sini yang keempat, perusahaan SMKL yang masih banyak belum dikenal oleh banyak masyarakat luas. Untuk weight-nya di sini 0,25, ratingnya 4, dan weight score-nya yaitu 1. Total score-nya yang didapatkan yaitu untuk weight-nya 1, ratingnya 13, dan weight score-nya yaitu 2,3. Kemudian di sini ada competitive profile matrix atau CPM. Di sini bisa kita lihat untuk pertama online advertising yaitu weight-nya 0,2, SMK ratingnya 2, skornya 0,4, dan Maxel Pack-nya yaitu ratingnya 4, skornya 0,8, dan HA-nya ratingnya 3, dan skornya 0,6. Untuk selanjutnya kita bisa lihat seterusnya. Selanjutnya di sini untuk pertemuan 5 akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Cantika. Baik, selanjutnya di pertemuan 5 ada specs matrix. Itu ada financial position atau FP. Di sebelahnya ada rating. Yang pertama, sepanjang 2021, emiten berkode saham SMKL ini meraih penjualan 2,11 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 24,86%. Ratingnya 3,0. Kemudian kontribusi penjualan terbesar SMKL berasal dari segmen carton box yang naik 23,1% year of year dan offset printing yang meningkat 22,3% year of year jika dibandingkan dengan periode tahun lalu. Ratingnya juga sama 3,0. Penjualan perseroan SMKL tahun ini mencapai 26% dengan rating 6,0. Dijumlah menjadi 12,0. Lalu selanjutnya ada industry position atau IP. Saham SMKL naik menjadi 2,74 miliar atau setara dengan 2,74%. Ratingnya 4,0. Membangun pabrik baru yang menambah kapasitas lebih baik, ratingnya 3,0.
Kemudian memperbanyak gudang agar produk-produk pesanan pelanggan bisa diantarkan secara lebih cepat dan tepat waktu, ratingnya 3,0. Bila dijumlah menjadi 10,0. Kemudian ada stability position atau SP, konsumsi masyarakat masih berada pada tren yang positif, yaitu pada 124,7 pada Agustus yang menunjukkan level optimis, ratingnya minus 4,0. Headline inflasi sebesar 5,95% tahun ke tahun, sedangkan inflasi inti sebesar 3,21%. Ratingnya minus 5,0. Gencarnya persaingan antar perusahaan akibat dari ekonomi Indonesia yang mulai pulih, ratingnya minus 2,0. Di jumlah menjadi minus 11,0. Kemudian ada competitive position atau CP. Banyaknya industri-industri yang mulai muncul di era pandemi yang membuat demand akan kemasan semakin meningkat. Ratingnya minus 6,0. Perseroan berhasil membukukan penjualan sebanyak 966,66 miliar, bertumbuh 16,12% dari sebelumnya, ratingnya minus 3,0. Semakin canggihnya teknologi mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi bagi produk-produknya, ratingnya minus 3,0. Bila dijumlah menjadi minus 12,0. Dari hasil perhitungan tersebut dibuatlah space matrix seperti ini dengan FV-nya 4,0, IP-nya 3,33, SP-nya minus 3,6, CP minus 4,0. Kemudian di sini ada X-nya terlebih dahulu. Di sana ada FP ditambah dengan SP. FP-nya tadi 4,0 ditambah minus 3,6. Maka hasilnya adalah 0,4. Kemudian untuk titik Y, itu ada 3,33 ditambah minus 4,0. Hasilnya adalah minus 0,67. Kemudian diberikan titik sesuai dengan titiknya, X itu di 0,4, kemudian Y itu di 0,67. Maka ditarik garis lurus menjadi seperti yang ada di gambar. Kesimpulannya, PT Satya Mitra Kemas Lestari berada pada bagian kompetitif dan dapat menggunakan strategi BFH Integration. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Syahrul. Pada Syahrul dipersilakan. Di sini di pertemuan 6 ada BCG matrix. Di sini ada cost position vector importance. Di sini ada product quality, service quality, dan brand image. Di sini relatif importance-nya kita ngasih 40%, untuk service quality-nya 20%, brand image-nya 40%. Di sini ada attractiveness rating, yaitu kita ngasih 70, 60, dan 80. Kemudian attractiveness score-nya kita ngasih 30, 25, dan 30. Maka didapatkan jumlah 2,33, kemudian 2,4, dan 2,6. Semakin di sini totalnya untuk yang relatif 100%, kemudian attractiveness score-nya itu 85, dan jumlahnya 7,4. Semakin tinggi angka yang diberikan semakin bagus. Di sini ada cost of goods sold, kemudian marketing dan sales XP, kemudian overhead expenses. Di sini relatif importance-nya kita ngasih 60%, kemudian ngasih 20%, lalu 20% lagi. Di sini mendapatkan hasil 100%. Kemudian attractiveness-nya kita memberikan 60, 50, dan 40. Kemudian attractiveness-nya skornya kita ngasih 30, 20, dan 10. Maka dapatkan hasil 60. Kemudian jumlahnya mendapatkan 2, 2,5, kemudian 4, dan hasilnya 8,5. Kemudian di sini market share-nya kita mendapatkan 50%, brand awareness-nya kita 20%, dan distribusinya 30% dalam relatif importance, hingga hasilnya 100 ya. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Di sini attractiveness-nya ratingnya kita ngasih 50, 40, 40. Kemudian attractiveness score-nya kita ngasih 20, 15, 15, hasil 50. Dan untuk jumlahnya 2,5, 2,6, 2,6. Di sini mendapatkan hasil 7,8. Di sini angkanya cukup besar ya dari total jumlah. Kemudian di sini ada gambaran dari si grafiknya, yaitu yang menunjukkan di sini ada 40, 60, dan 80. Maka pada gambar di atas dapatkan hasil low, yaitu rendah untuk dari cash use growth rate,
dan cash generation, market share, dan lebih dominan ke cash cow dan endog. Di sini EF matrix, di sini EV-nya itu Y 2,3, skornya itu 1, 13 dan 2,3. Di sini IV X sama dengan 2,55, skornya 1, 17 dan 2,55. Di sini ada pilihannya strong, average, dan weak. Di sini karena kita hasilnya di 20 sampai 30, kita ngambil angka dari average, lewati 2, 5, lalu kita tarik ke pinggir yaitu 2,3. Maka di sini untuk matriks IF ini, skor IF-nya tuh memiliki kekuatan yang rata-rata dan EV skornya memiliki kekuatan medium yang mendekati tinggi. Kemudian matriks ini menunjukkan bahwa PT Satya Mitra Kemas Lestari cukup kuat dalam penetrasi pasar dan pengembangan produk atau jasa yang ditawarkan. Lalu di sini ada grand strategi matriks. Di sini ada weak competitive position, kemudian slow market, strong competitive position, dan atasnya ada rapid market. Di sini ada yang menunjukkan kelemahan posisi dan posisi kelemahan kekuatan posisi kompetitif. Kemudian di sini untuk grand matrixnya itu PT Satya Kemas Lestari berada pada posisi strong competitive position atau posisi terkuat. PT Satya Mitra Kemas Lestari cukup menguasai pasar kardus, karton, dan lain-lain di Indonesia. Perusahaan ini memiliki strategi yang sangat baik dalam bersaing dengan pabrik kardus, karton, dan lain-lain. Dengan pabrik lainnya seperti CV Multi Daya Cipta, PT Argo, dan lain-lain. Kemudian Kemas Lestari ini berfokus pada berkelanjutan pasarnya seperti melakukan penetrasi pasar dan pengembangan produk dengan strategi yang sesuai. Di sini untuk angkanya condong lebih tinggi ya. Di sini ada KSPM. Di sini untuk KSPM yaitu ada advertising, product quality, price competitiveness, kemudian manajemen, financial position, kemudian customer loyalty, global expansion, market share. Lalu di sini diberikan weight yaitu 0,04, lalu ke bawahnya 0,02, 0,03, 0,05, 0,04, dan seterusnya. Di sini untuk strategi alternatifnya, strategi pertama dan strategi 2 dibagi. Di sini ada AS dan TAS. Di sini AS yang pertama itu ada 3, 2, 4, 2, 3, 3, 1, 3. Di sini ada TAS-nya 0, 1, 2, 004, 012, 01, 012, dan seterusnya. Kemudian strategi 2 ada AS-nya itu 1324, 2314, dan untuk TAS-nya 004, 006, 006, 0,2, terus seterusnya ke bawah. Lalu di bawah masih ada lanjutannya. Yang di atas tadi membahas tentang kekuatan, dan di sini di bawah bahas tentang kekurangan, yaitu kekurangannya kenaikan harga bahan baku yang terus meningkat, perlunya penjagaan lebih dalam produk karton ini dikarenakan produk yang mudah rusak, kurangnya gudang untuk menyalurkan produk PT Satya Mitra Kemas Lestari, dan lainnya ke bawah. Di sini kita memberikan weight sesuai dengan yang kita berikan, yaitu ada 0,05, 0,3, 0,5, 0,1, dan selanjutnya. Kemudian di sini dibagi lagi menjadi strategi 1 dan strategi 2, yaitu AS dan TAS-nya. Di sini AS-nya kita memberikan 2, 3, 4, 1, 2, 2, dan seterusnya. Kemudian TAS-nya kita memberikan 0,1, 0,09, 0,2, 0,1, dan seterusnya. Untuk strategi 2, AS-nya 3, 2, 4, 3, 2, 2, 2, dan seterusnya. Kemudian TAS-nya 0,15, 0,6, 0,02, 0,03, 0,4, dan seterusnya. Lalu di sini ada peluang. Yang pertama ada investor serbu saham PT SMKL. Kemudian SMKL yang terus meningkat penjualan karton boxnya. Kemudian ekonomi mulai pulih, Satya Mitra Kemas Lestari membangun pabrik baru. Di sini masih banyak lainnya ke bawah. Lalu untuk weight-nya kita memberikan 0,4, 0,2, 0,3, dan seterusnya. Kemudian untuk strategi 1 dan strategi 2, AS dan TAS-nya. Yang pertama strategi 1 yaitu memberikan 2, 3, 3, 4, 3, 3, 3, dan seterusnya. Kemudian TAS-nya memberikan 0,8, 0,6, 0,9, dan seterusnya. Untuk AS-nya di strategi 2 memberikan 4, 2, 4, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian TAS-nya memberikan 0,16, 0,04,
012, 006, 006 dan seterusnya. Kemudian di sini ada ancaman, yang di atas tadi membahas peluang, yang di bawah ini membahas ancaman. Yang pertama, banyaknya pesaing yang semakin ketat, pesaing yang berani mengadu untuk bahan, harga, dan kualitas, pesaing yang muncul dengan ide-ide baru, turunnya permintaan, meningkatnya harga bahan baku dan produksi, dan lain-lain. Kemudian untuk weight-nya kita memberikan 00,3, 00,2, 00,2, 00,2, 00,2, dan seterusnya. Kemudian untuk strategi alternatifnya itu ada strategi 1 dan 2. Yang pertama di strategi 1 AS 4, memberikan nilai 4, 3, 2, 3, dan seterusnya. Dan TAS-nya memberikan 0,12, 0,6, dan seterusnya. Dan strategi 2 memberikan AS 2, 2, 2, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian TAS-nya memberikan 0,6, 0,4, dan 0,0, dan seterusnya. Di sini mendapatkan hasil untuk weight keseluruhannya itu harus 1, karena tidak boleh lebih. Terus untuk jumlah yang di sampingnya itu 2,68. Di sini untuk jumlah hasil keseluruhan dari strategi 1 yaitu 3,27, dikarenakan Excel tidak tercantum ke SPM pada PT Sasya Kemas Lestari menunjukkan 4 bagian, yaitu kekurangan, kekuatan, kekurangan, peluang, dan ancaman. Untuk weight total dari 4 bagian adalah 1, strategi alternatif yang pertama strategi 1 total yang didapat adalah 3,27, dan strategi 2 total yang mendapatkan 2,68, yang berarti strategi yang paling tinggi ditunjukkan oleh yang pertama yaitu 3,27. Mohon maaf tadi di atas tidak tercantumkan untuk total yang strategi pertama. Lalu di sini untuk strategi pertemuan 7 akan dibahas oleh Agustina Dwi Cahyani. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas pertemuan 7 yaitu BCG Matrix. Di sini pertama ada untuk position factor importance. Yang pertama di sini ada produk quality, relative Inortance-nya di sini ada 40%, atraktif ratingnya yaitu 70, atraktif skornya yaitu 30, dan dengan jumlahnya yaitu 2,33. Selanjutnya yang kedua ada produk quality, yang di sini ada relatif Immortance-nya di sini ada 20%, atraktif ratingnya yaitu 60, dan atraktif skornya di sini 25 dengan jumlah 2,4. Selanjutnya bisa kita lihat sendiri. Ya. Selanjutnya di sini kita bisa melihat sendiri untuk tabelnya. Pada gambar di atas ini didapatkan hasil low yaitu lebih rendah dari cash use atau growth rate dan cash generation atau market share, dan lebih dominan cash show dan DOC. Di sini ada IE matrix-nya yaitu untuk EV-nya Y-nya yaitu 2,3, skornya yaitu 1 dan 13 dan 2,3, IV-nya yaitu 2,55 dengan skor 1, 17 dan 2,55. Untuk matriks IE ini skor IV-nya memiliki skor kekuatan yang rata-rata, EV skor memiliki kekuatan medium yang mendekati tinggi. Selanjutnya bisa kita lihat untuk penjelasannya. Selanjutnya di sini kita akan untuk jumlah hasil keseluruhan strateginya 1 yaitu 3,27. Untuk VRIN-nya yaitu yang pertama superior engineering-nya, variable-nya yaitu yes, rare-nya yaitu no, imitable-nya yes, non-stop-nya yaitu yes. Untuk notes-nya kita bisa melihat sendiri. Selanjutnya di sini ada customer marketing skill. Untuk valuable-nya yaitu yes, rare-nya yaitu yes, inimitable-nya yaitu yes, non-sub-nya yaitu no. Dan untuk selanjutnya bisa kita lihat di sini. Next, boleh next. Selanjutnya ada pertemuan 8 dengan identifikasi annual objektif beserta timeline-nya dan hierarki kebijakan perusahaan. Untuk yang pertama, proyeksi 2022 berbasiskan kajian ekonomi. Di sini menetapkan target pertumbuhan yaitu pertumbuhan pendapatan yaitu 15% menjadi 2,4 triliun. Selanjutnya di sini aspek promosi dan pemasaran. Kemudian boleh next.
Kemudian di sini untuk memperkuat sinergi ekosistem dengan memprioritaskan dan meningkatkan manfaat sinergi ekosistem bisnis untuk menciptakan pengalaman konsumen yang lebih baik. Selanjutnya di nomor 2 di sini ada bagaimana perusahaan membuat kebijakan yang digunakan sebagai pedoman bagi karyawan. Yang pertama di sini ada kode etik perseroan berlaku untuk semua level dari dewan komisaris, direksi sampai karyawan. Next. Lalu yang ketiga di sini gambarkan struktur organisasi perusahaan termasuk tipe apakah struktur organisasi PT Satya Mitra ini. Di sini kita dapat melihat untuk struktur organisasinya ada General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners, Direktur, dan selanjutnya bawahannya bisa kita lihat sendiri. Next. Di sini ada nomor 4 menjelaskan bagaimana best practice perusahaan. Untuk selalu menargetkan pertumbuhan dalam penjualan 15%, di sini hanya sebagai gambaran, kurang kuartal 1 sampai 2022 SMKL tercatat membukukan pertumbuhan penjualan sebesar 18%, YoY menjadi 574 miliar. Boleh next? Selanjutnya pertemuan 9 di sini kita bisa melihat sendiri peta pemosisian produk industri terhadap perusahaan kasus yang PT SMKL ini. Dan di sini ada tabel jumlah asetnya, kita dapat melihat sendiri beserta jumlah aset lancarnya. Dan tabel persediaannya juga kita bisa melihat sendiri di sini. Kemudian di sini ada aset tetapnya. Bisa kita lihat sendiri. Jumlah liabilitasnya atau jangka pendek total current liabilities-nya kita di sini juga bisa melihat sendiri totalnya. Utang usahanya juga kita bisa lihat sendiri. Nah, berdasarkan pembukaan financial position PT Satya Mitra Kemas Lestari kuartal 3 ini, dapat dilihat bahwa jumlah aset lancar yang dimiliki oleh PT Satya Mitra Kemas Lestari di tahun 2022 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, dengan jumlah yang selisih dari tahun 2021, yaitu sebesar 128 juta 683 triliun 683 juta miliar. Ya, kita bisa dilihat di sini totalnya dengan angka tersebut dapat dikatakan cukup besar, begitu pula dengan jumlah aset yang tidak lancar yang dimiliki oleh PT ini. Kemudian di sini dengan apabila ditotalkan maka jumlah aset yang dimiliki oleh PT ini ya pada 30 September 2022 yaitu sebesar 2 triliun 945 miliar. Selanjutnya di sini ada pertemuan 10 akan dibacakan oleh rekan saya Cantika. Baik, di pertemuan 10 kami membahas mengenai PT POS. Di sini ada EV matrixnya, ada opportunities. PT POS Indonesia lebih terpercaya dibandingkan produk yang serupa. Weight-nya 0,20, rating 4, weight score-nya 0,8. Kemudian nomor 2, PT POS Indonesia sudah dapat diakses dalam bentuk online. Weight-nya 0,10, rating 3, dan weight score-nya 0,3. Kemudian ada yang nomor 3, tarif yang diberikan jauh lebih terjangkau untuk weight-nya 0,15, 2, dan 0,3. Untuk trades, di sini PT POS Indonesia masih kurang terkenal dengan weight score-nya 0,20, rating 3, dan total score-nya 0,6. Kemudian PT POS Indonesia baru pada tahun ini mengeluarkan jasa pelayanan online, ratingnya weight score-nya 0,20, rating 3, total score-nya 0,6. Kemudian nomor 3, kelemahan dari PT POS Indonesia adalah penggunaan teknologi mereka yang kurang memadai. 0,15, 2, dan 0,3. Dengan totalnya, total weight score-nya 1 dan total score-nya 2,9.
Total weight score berada di tengah-tengah yang menunjukkan bahwa masih terdapat perusahaan tidak memanfaatkan peluang atau menghindari ancaman lalu hampir menuju skor 4 organisasi luar biasa terhadap ancaman dan kelemahan. Kemudian ada competitive profile matrix, CPM. Key faktor yang kami gunakan, turun dikit. Key faktor yang kami gunakan ada online advertising, product quality, price competitiveness, management, financial position, customer loyalty, global expansion, dan market share. Lalu weight-nya itu harus bertotalkan 1, dan pesaing yang kami gunakan adalah JNT dan JNE. Dari keseluruhan total, bisa sama-sama kita lihat, untuk skornya dari PT Indonesia adalah 2,7, kemudian skor dari JNT 3,55, dan skor dari JNE 3,15. Maka dapat sama-sama kita simpulkan bahwa JNT memimpin dengan kedudukan tertinggi yaitu 3,55. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih.